Shalom umat Tuhan, ada 3 hal yang harus kita hadapi dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah choice atau pilihan. Setiap hari kita membuat pilihan. Yang kedua adalah challenge atau tantangan. Selama kita masih hidup di dunia ini, setiap kita menghadapi tantangan dan pergumulan kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah change atau perubahan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Blessed people, 3 hal tentang perubahan. Yang pertama, perubahan itu tanda perbedaan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kita hanya punya 2 pilihan antara Allah dan dunia. Apa kita mau menjadi sama seperti dunia atau kita mau menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kita harus berbeda dengan dunia. Dan untuk berbeda dengan dunia, kita harus mau berubah. Tuhan memberikan kemurahan kepada kita dalam bentuk keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat jasmani. Itu dari pihak Tuhan kepada manusia. Dari pihak kita kepada Tuhan adalah kita memberikan korban. Tapi korban yang kita beri bukan lagi hewan atau binatang. Tapi korban yang kita beri kepada Tuhan adalah perubahan hidup. Orang yang menghargai kemurahan Tuhan adalah mereka yang mau berubah. Yang kedua, perubahan itu proses pertumbuhan. Firman Tuhan mau kita mengerti kehendak Allah, kita bertumbuh, kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. John Maxwell berkata, perubahan tidak selalu menghasilkan kemajuan, tetapi tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kemajuan dan pertumbuhan, saudara dan saya harus mau berubah seperti yang Tuhan mau. Perubahan itu dimulai dari pola pikir kita, pembaharuan budi kita. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada sebuah mindset yang salah, dan tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah mindset. Orang Romawi ketika mereka berhasil menaklukkan sebuah daerah jajahan baru, mereka akan mengirimkan bangsa Romawi atau rakyat Romawi ke daerah itu supaya memperlihatkan dan menularkan gaya hidup bangsa Romawi. Sebab itu Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita mengerti, memahami, dan mau hidup dalam kehidupan budaya kerajaan sorga. Yang ketiga, perubahan itu butuh perjuangan. Menerima kemurahan Tuhan itu tanpa perjuangan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu butuh perjuangan. Tuhan tidak ingin kita berubah hanya seperti ular yang berubah. Ular memang berubah, tapi hanya ganti kulit. Dia tetap ular. Tuhan tidak ingin kita hanya berubah hal-hal yang dari luar, hal-hal yang fisik saja. Tetapi di dalam diri kita masih ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan juga tidak mau kita berubah seperti bunglon. Di tempat yang merah menjadi merah, di tempat yang biru menjadi biru. Tuhan tidak ingin kita berubah seperti bunglon. Di tempat yang rohani kita menjadi rohani, tetapi di tempat yang duniawi kita kembali menjadi duniawi. Tetapi Tuhan ingin kita berubah seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu. Memang ada perjuangan, memang ada harga yang harus dibayar. Mungkin manusia lama kita melawan, mungkin iblis itu menggoda kita untuk kembali ke hidup yang lama. Tapi kita tidak menyerah, karena kita tahu perubahan kita akan semakin indah di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita berubah sesuai kehendak Tuhan, semakin indah, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.